Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kusindarti Agustina. Saya di sini sebagai moderator. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Posting Buku Besar dan Menyusun Neraca Saldo. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Zaki Bahruniam selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi, dan berikut ini adalah nama-nama dari kelompok 4 yaitu yang pertama Cindy Marcella, yang kedua Umi Apriliana Sari, yang ketiga Andina Ika Pratiwi, dan yang keempat Yulinda Eva Maharani. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Pengertian buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban maupun modal dalam perusahaan. Dalam pengertian lain, buku besar juga merupakan alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan. Bentuk akun buku besar yang pertama yaitu bentuk T atau T-account, kedua bentuk kolom, ketiga bentuk 3 kolom, keempat bentuk 4 kolom. Contoh permasalahan UMKM di Bintang Malam, Kabupaten Pekalongan. Pada tanggal 23 September 2015, UMKM Bintang Malam resmi menjadi milik Bapak Ratman. Lokasi UMKM Bintang Malam awalnya berada di Desa Kradenan. Akan tetapi, karena lokasinya yang kurang memadai untuk perkembangan, sehingga pemilik sepakat memilih untuk pindah ke lokasi yang lebih mudah dijangkau dan strategis. Adapun tujuan pemilihan lokasi perusahaan tersebut adalah A. Lokasi tersebut berada di wilayah perindustrian batik sehingga pemasaran dalam kota akan lebih mudah. B. Lokasinya strategis sehingga dapat dengan mudah diakses dari jalan raya. C. Keberadaan UMKM Bintang Malam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar lokasi. Hal ini karena si pemilik selalu ikut berpartisipasi membantu jika membutuhkan donatur. B. Tahap laporan penyusunan laporan keuangan UMKM Bintang Malam. 1. Tahap pencatatan. Pada tahap ini peneliti melakukan pencatatan bukti-bukti transaksi di UMKM Bintang Malam Pekalongan. Transaksi yang dicatat dibuktikan dengan faktur, bukti transfer, nota, kwitansi, dan lain-lain. 2. Tahap pengikhtisaran. Dari jurnal dan buku besar maka peneliti menyusun neraca saldo sebelum disesuaikan. Setelah itu, buat jurnal penyesuaian yang digunakan untuk menyesuaikan jumlah nominal yang sebenarnya dengan jumlah yang ada pada pencatatan transaksi yang telah dibuat. 3. Tahap pelaporan. Pada tahap ini, peneliti menyusun laporan keuangan UMKM Bintang Malam berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi neraca, dan catatan atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 30 April 2017 sesuai dengan SAK UMKM. Laporan posisi keuangan. Berdasarkan SAK EMKM 2016, laporan posisi keuangan menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas pada akhir periode tertentu. Laporan posisi keuangan dibuat berdasarkan informasi dari UMKM Bintang Malam. UMKM Bintang Malam laporan posisi keuangan per 30 April 2017. Di sini akun aset ada kas bertambah Rp74.435.750. Kemudian piutang usaha bertambah Rp54.869.000. Kemudian persediaan bertambah Rp235.030.750. Kemudian perlengkapan bertambah Rp8.500.000. Aset tetap bertambah Rp497.930.000. Akumulasi penyusutannya itu juga bertambah Rp1.180.100. Kemudian total aset dijumlahkan hasilnya Rp869.585.000
Rp160.400. Kemudian untuk liabilitas untuk utang usaha itu juga bertambah Rp108.987.500. Lalu dijumlahkan hasilnya Rp108.987.500. Lalu ekuitas bertambah, modal pemilik bertambah Rp684.782.900. Laba ditahan bertambah Rp75.810.000. Jumlah ekuitas bertambah Rp760.592.900. Jadi jumlah hasil liabilitas dan ekuitas ialah Rp869.580.400. Laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi menyajikan informasi tentang pendapatan, beban keuangan, beban pajak, dan laba atau rugi neto dari perusahaan. Adapun penjelasan dari informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi UMKM Bintang Malam adalah sebagai berikut. UMKM Bintang Malam per periode 30 April 2017. Untuk penjualannya di sini dengan jumlah 336.666.000. Kemudian harga pokok penjualan berjumlah Rp245.798.900. Kemudian untuk mencari laba kotornya kita harus mengurangkan akun penjualan dengan harga pokok penjualan. Nah, di sini laba kotornya ketemu Rp90.867.100. Kemudian untuk beban operasionalnya ada beban gaji dengan jumlah Rp12.299.000, beban administrasi dan umum Rp473.000, beban listrik dan air Rp420.000, beban perlengkapan Rp680.000, beban penyusutan peralatan Rp355.100, beban penyusutan bangunan Rp500.000, beban penyusutan kendaraan Rp325.000. Di sini kita akan menjumlahkan semua beban operasional, dan di sini total beban operasionalnya dengan jumlah Rp15.052.100. Nah, di sini untuk mencari laba bersihnya kita harus mengurangkan antara laba kotor dengan total beban. Dan di sini laba bersihnya ketemu Rp75.815.000. Catatan keuangan yang harus diperlukan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos di dalamnya, antara lain 1. Laporan keuangan atau neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas. Manfaat membuat bagan akun meliputi A. Catatan atau data yang sudah ada lebih mudah untuk dikontrol, dibandingkan, dan dianalisa secara akurat. Dan penggunaan dapat menggunakannya dalam mengambil keputusan. B. Sangat mudah untuk perbaiki data atau catatan yang telah diubah karena kesalahan pengguna atau transaksi lainnya. C. Mempermudah untuk mengolah hasil catatan atau data yang telah didapatkan dan akan lebih mengontrol pengolahannya. D. Mempermudah penulisan laporan. Yang terakhir, E. Laporan tersebut mudah dibaca sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan dengan mudah dan akurat. C. Catatan keuangan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Jadi, dapat disimpulkan dari materi tersebut yaitu bahwa dengan kita menyusun laporan keuangan suatu perusahaan, maka kita akan dapat menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, serta isi dari laporan tersebut mudah untuk dipahami. Isi dari catatan atas laporan keuangan biasanya disajikan setelah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Jadi, dalam suatu perusahaan harus ada yang laporan keuangan agar berhasil atau tidaknya finansial perusahaan dapat diketahui dengan benar. Demikianlah kesimpulan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.